Halo semuanya, oke, kembali lagi bersama saya di channel Deni Teolak. Kali ini sesuai permintaan kalian, di sini saya membuat konten tentang apa namanya tadi ya Mas ya? Tentang making espresso pakai alat manual. Nah, oke, itulah pokoknya. Kali ini saya bersama dengan Mas Rizky Maulana. Sebagai apa di sini Mas? Sebagai apa ya? Enaknya barista awam. Mau nyebut barista nggak enak. Oke, siap. Barista di sini udah berapa lama Mas? Sebenarnya untuk belajar kopi sih udah lumayan ya, cuman mulai berani buka kedai itu ya sekitar ini mau 2 bulan jalan lah. Oke, 2 bulan. Dari pengalaman masa ini selama di apa tadi namanya? Di barista. Di barista, apa yang paling sulit? Jangan barista lah, pelayanan kopi. Oke, pelayanan kopi. Barista itu terlalu tinggi. Oke, siap, Memang. Jangan lupa follow Facebooknya dan IG ya, nanti saya ada di bawah. Siap. Yang paling sulit apa nih Mas? Yang paling sulit sebenarnya kalau dipelajari ya nggak ada yang sulit ya. Ya. Cuman kalau untuk masalah kopi yang paling sulit itu memunculkan rasa, varian rasa yang ada dalam jenis kopi tersebut. Oke, siap. Contohnya nih Mas. Contoh kebanyakan itu di fisik tea. Di pembuatan fisik tea tersebut itu kita antara suhu dari air, terus size grindernya, timing serta yang lainnya itu harus diperhitungkan, karena di dalam fisik tea tersebut kebanyakan fisik tea kan pakainya Arabica. Di Arabica itu kebanyakan muncul rasa-rasa lah seperti fruit buah-buah. Kadang ada yang buah beri, kismis dan lain. Nah itu sulitnya itu untuk mengatur, untuk mengeluarkan rasa-rasa tersebut gitu. Butuh waktu lah untuk pengeluaran itu. Kalau saya mungkin belum bisa, masih belajar lah. Ada pengalaman buruknya nggak Mas? Kalau pengalaman buruk ya banyak sih. Contohnya misal kita kedatangan tamu tapi yang lebih paham dari kita. Oke, siap. Kan itu kan namanya ya bisa sih jadi guru. Iya. Cuman kan kita juga grogi kan. Ilmunya seberapa gitu. Ya tapi tetap kalau saya sih berpikiran kalau dia lebih pandai dari saya akan terapi, tanya-tanya gitu kan. Sebenarnya sih kalau masalah kedai atau kopi shop itu punya SOP masing-masing. Jadi mungkin barista 1 sama barista B kadang beda pembuatannya ataupun tekniknya beda-beda. Karena sesuai SOP masing-masing dan seleranya, nggak bisa dipaksakan. Oke, siap. Terus pengalaman baiknya nih? Pengalaman baiknya dapat banyak cewek. Sika. Nah itu ya pengalaman yang sangat baik ya. Banyak cewek kan, nomornya kan, akun IG-nya kan, Facebooknya. Terus pulang udah tutup gedenya langsung speak ya Mas ya. Oke, siap. Jurus lah. Hati-hati ya, buaya darat ya. Porosus krokodilus. Aduh, saya mau tanya apa lagi lupa Mas. Nah, minuman favorit di kopi nih buat Mas Rizky ini apa? Buat saya sendiri dulu awal-awal aku paling suka itu fisik tea. Dulu awal-awal fisik tea karena bersih, clean juga. Karena saya sukanya kan soft, jadi rasa soft itu di tenggorokan clean lah, bersih. Dan sukanya di situ kalau fisik tea. Terus Arabica pakainya. Terus semenjak itu berjalannya waktu kan berbagai menu kopi saya cicip lah, dari Vietnam, drip,
V60 dan sampai ketemu yang namanya ini nih, espresso. Kayak espresso yang tadi dibuat ya, Iya, di sinematiknya. Oke, siap. Untuk espresso sendiri, kenapa saya suka? Karena di situ justru ketika orang awam minum itu dia hanya merasakan pahit. Dulu juga saya merasakan begitu. Sekali teguk, wah pahit gitu kan. Yang ada di pikiran cuma pahit. Ya, tapi baik. ketika selang berjalannya waktu terus sering, itu justru muncul banyak rasa itu di sini. Menurut saya pribadi gitu loh, muncul banyak rasa di sini. Terlalu nikmat lah untuk dinikmati gitu. Siap. Sensasinya itu Mas ya. Ya, sensasinya. Oke, siap. Terus dari beberapa kopi di sini menu yang paling sulit kopi dari karakternya dan rasanya itu apa Mas? Kalau untuk dikreasi, kalau untuk dikreasi yang paling sulit itu latte art lah, karena saya alatnya sederhana dan belum jam terbangnya belum tinggi lah, makanya saya nggak mau disebut barista gitu. Ya, dan meskipun alat sederhana tapi rasanya ini loh Mas loh. Wah, jangan main-main ini men. Wah, coffee nih. Dibawa lagi. Dibawa para korek. Duri apa Pak? Harga karun Pak. Itulah. Terus untuk yang lainnya itu ya paling kebanyakan di sini sih V60 sama drip ya. Yang banyak dari pelanggan ya peminat V60 sama drip. Kalau espresso kurang lah. Kebanyakan espresso teman-teman dekat saya lah Pak yang sering pesan espresso. Setiap harinya nih Pak, banyak nggak sih pelanggan nih Pak? Kalau pelanggan ya namanya orang dagang ya. Oke, siap. Ya saya katakan 70% lah. 70% dari 100%. Dari satu minggu itu ya 70% naik turun gitu. Siap. Kan sekarang udah di pelayanan kopi ya. Apa keinginan Mas Rifki selanjutnya nih di bidang kopi? Cita-cita saya dari awal ya, Jadi orang sukses. ya itu udah pasti ya, ingin mendirikan sebuah kedai kopi, tapi yang apa? Yang artistik gitu loh. Oke. Ya, terus tujuan saya orang datang ke sini itu nyaman, baik nyaman dengan saya maupun nyaman dengan tempat, suasana, terutama juga nyaman dengan rasa kopinya. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya itu inginnya diperbesar dari baik alat, tempat dan lain-lain. Kalau ini mah masih ya terlalu sederhana lah. Ada keinginan untuk membuka cabang lagi nggak Mas? Kalau untuk cabang ya balik lagi ke SOP Mas, karena dulu saya pernah ya ada teman lah minta, kan teman juga punya kedai, terus masuk sini minta ingin pelayanan gitu, masuk pelayanan di bar. Terus aku monggo Mas, dia masuk kan, terus ada pelanggan saya bikinin kan, waktu itu bikinin drip Vietnam drip. Ketika itu SOP saya dengan SOP dia, SOP saya sorry di sini maklum ya, di pinggir jalan nih, sorry banget. lagi mas ya, tadi lanjut pelayanan ya sampai terus datang ke sini pelayanan. SOP saya atau standar operasional kerja saya untuk menu dan apa takaran tertentu itu ada khusus kan, dan dia tuh ternyata beda pembikinan Vietnam. Misal saya susu Vietnam drip itu berapa gitu kan, dan dia tuh berapa gitu, udah beda di situ. Terus akhirnya ini kayaknya nggak masuk. Nah makanya dari itu pertanyaan Mas tadi yang buka cabang, karena kayaknya masih belum tuh, karena SOP-nya takut beda. Jadi high coffee ya punya rasa high coffee sendiri, yang masuk monggo mampir, yang kurang masuk ya nggak apa-apa, nggak masalah. High coffee ya seperti ini gitu. Mau kopinya enak mau enggak, saya bikinnya yang penting saya dengan hati, pelayanan prima gitu. Itu
Oke, jadi masnya nyebut Ahai Coffee. Saya mau tanya ini, kenapa namanya ini Ahai Coffee? Oh iya, bagus. Terus karakteristiknya ini dari Ahai Coffee ini gimana? Visi misinya itu apa, Mas? Oke, siap ya. Berat banget pertanyaannya. Enggak berat, pertanyaan bagus ini, bro. Ahai Coffee. Ahai Coffee itu tercipta dulu. Kita itu ada ya sahabat lah, sahabat. Itu ada 5 orang. Enggak dulu sih, sampai sekarang pun masih ada 5 orang. Nah, ya saya, Faiz, Arvin, Ardi, sama Mas Takin. Itu dulu itu kita suka ngopi. Cuman ngopinya di rumahan. Iya. Nah, setelah sering dulu tuh kita nggak paham kopi yang seperti ini. Kopi saset lah, saset. Ya, terus masuk kopi-kopi kayak gini, mulai suka, mulai dipelajari tuh. Lama akhirnya kita mikir gini, bagaimana kalau kita bikin tongkrongan, asal dari kedai ini tuh bikin tongkrongan. Itu aja. Base camp lah ya. Iya, nggak cari apa namanya, pelanggan lah, belum sampai ke situ, karena kita mikirnya kita apa sih, masih awam gitu loh, bikin kopi. Maksudnya bikin tempat ini, jadi Ahai atau 5 orang tadi itu kalau nongkrong ada tempatnya di mana? Ya di sini. Kalau di tetangga bisa, cuman kadang kan takutnya terganggu tangga kan, karena kita kalau ngobrol sampai malam kan, itu berisik. Nah, untuk itu kan berdirinya ini. Nah, untuk penggerakannya itu saya berdua sama si Faiz bergerak, dan untuk pengerjaannya 5 orang itu ikut bantu kerjaan ini sampai jadi ini sekarang, dan berjalan alhamdulillah banyak yang masuk, teman-teman baru lah, baik dari tetangga desa maupun dari luar desa lagi. Tidak apa-apa lah, kan tujuan kita kan mampir nambah patir. Siap. Ngopi ya, mampir nambah patir, ngopi ngobrol pokok iman. Nah, itu slogannya, Mas ya. Slogan. Untuk apa namanya, visi misi untuk itu sih apa ya, lebih tepatnya itu untuk berlima ini dia itu, saya bikin suatu kata, katanya tuh seperti ini. Rencana kita berbeda, cita-cita kita berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu mengharap kesuksesan dengan ridhonya. Itu berat banget nih, bro. Ya oke, untuk alamatnya nih, Mas, di mana, Mas? Dan di penonton saya kan nggak tahu nih, ini juga video pertama nih. Banyak teman yang nyaranin kopinya itu dong. Oke, monggo bisa mampir lah. Kita untuk alamat di Kecapean, Kecapean Pangkah ya, ikutnya ya, Kecapean Pangkah. Terus buka sore sekitar jam 5 sampai terserah Anda yang nongkrong mau pulang jam berapa gitu. Terus kecuali tutup. Kecuali tutup ya. Buka sore sampai malam kecuali tutup. Siap. Aduh, tadi saya mau tanya apa lagi nih, Pak? Lupa. Terima kasih. Oke, siap. Oke, segitu dulu ya. Dan habis ini nanti saya akan tanya-tanya sama pemilik nih di Ahai Coffee ini, baristanya ya, Pak ya? Iya, janganlah, pelayanan lah. Pelayanan kopi. Oke, siap. Sukanya merendah. Masih jomblo ya, Pak ya? Gimana, Pak? Udah tunangan? Oke, udah tunangan. Jadi maaf nih, tapi belum ada cincin. Oke, siap. Maaf nih ya, sukanya di WA atau di satu Facebook saya, Pak. Banyak itu cowok ganteng tapi ngapurane lur. Wis tunangan. Oke, siap. Sampai sini saja dulu, dan nanti kita akan lanjut sama pemiliknya di kedai Ahai Coffee ini.